Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Budi Santoso, NPM 1821030478. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar penelitian normatif. Satu, pengertian penelitian hukum normatif. Pada hakikatnya, mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Surjono Sukanto dan Sri Mamuji, mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang memiliki dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis. Dengan demikian, bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Bahan yang berasal dari sumber primer terdiri atas 1 buku, 2 kerja, 3 laporan penelitian, 4 laporan teknis, 5 majalah, 6 disertasi, 7 tesis, 8 paten. Sedangkan bahan yang berasal dari sumber sekunder terdiri atas A. abstrak, 2 indeks, 3 C. bibliografi, D. penerbitan pemerintah, E. bahan acuan lainnya. 2. Objek atau fokus kajian penelitian hukum normatif. Objek atau fokus kajian penelitian hukum normatif menurut Surjono Sukanto dan Sri Mamuji terdiri atas A. penelitian terhadap asas-asas hukum, B. penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, D. penelitian sejarah hukum, E. penelitian perbandingan hukum. 3. Sumber data dalam penelitian hukum normatif. Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Yang keempat, bahan hukum dalam penelitian hukum normatif. Di dalam literatur hukum, maka sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas A. bahan hukum primer, B. bahan hukum sekunder, C. bahan hukum tersier. Bahan hukum primer menurut Pak Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi terhadap hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi tentang hukum, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar perpustakaan atas putusan pengadilan. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Selain bahan hukum yang diuraikan di atas, seorang peneliti dapat juga menggunakan bahan non-hukum jika dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan lainnya, penelitian mengenai ilmu ekonomi,
ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti. 5. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tanpa masalah penelitian. Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi 5. Pendekatan yang terdiri atas A. Pendekatan undang-undang, B. Pendekatan kasus, C. Pendekatan historis, D. Pendekatan perbandingan, E. Pendekatan konseptual, F. Pendekatan pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat 3 jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu 1. Studi pustaka, 2. Dokumen, 3. Studi arsip. Yang keenam, analisis data pada penelitian hukum normatif. Data atau bahan yang diperoleh, baik data atau bahan hukum primer maupun data atau bahan hukum sekunder, dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain, bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, atau pandangan penelitian tersendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.